Yeti, Mas Suna, duduk dulu ya. Oke, Yeti, ada apa nak? Kesini. Yetri mau konseling. Oke, mau konseling. Sebelumnya, Yeti udah tahu belum konseling itu apa? Belum tahu. Oke, karena Yeti udah sendirian, jadi hari ini kita konseling dulu. Dimana Ibu sebagai konselor dan Yeti sebagai klien Ibu, kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Yeti. Oke, paham seperti itu? Tujuannya juga itu, tujuannya menambah pengetahuan kita berdua dan menyelesaikan permasalahan si Yetri. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, Yetri udah siap terbuka untuk cerita? Iya, Siap. Udah siap sukarela? Udah siap juga. Oke, yang paling penting nih, udah siap nggak untuk merahasiakan semuanya? siap karena masalah sendiri. Oke, karena masalah sendiri. Berarti Yetri udah percaya sama Ibu ya? Iya, udah percaya. Ya, kalau udah datang gitu kan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Tujuan Yetri ke sini mau ngapain? Yetri mau cerita masalah yang Yetri pendam sendiri, mau buat cerita sama teman-teman, sama orang lain. Oke, ini mau cerita nih ya. Kalau gitu, coba Yetri ceritakan secara detail atau secara rinci permasalahan yang ada di Yetri. Nilai Yetri akhir-akhir ini menurun. Udah itu orang tua Yetri sering ngomel, sering banding-bandingin. Udah itu Yetri nggak betah dimarahin terus sama orang tua. Oh gitu. Jadi permasalahannya nilainya turun. Oke. Emang sebelumnya nilainya itu turun nggak? Enggak, baru ini turun. Kira-kira Yetri tahu nggak penyebabnya apa? Kayaknya Yetri itu Bu sering keluar main sama teman, pulang sekolah banyak waktu. Malamnya Yetri main HP sampai begadang tengah malam. Jadi nilainya turun, nggak ada waktu untuk belajar lagi. Oke, kalau di sekolah fokus nggak? Nggak fokus. Nggak fokus. Itu karena apa nggak fokus? Karena kayak kepikiran aku nggak bisa deh ngerjain ini. Soalnya mata itu nggak belajar, terus nggak buka materi. Udah itu pusing. Oh, pusing. Ya kita nggak kalau penyebab begadang itu juga mempengaruhi Yetri belajar? Nggak tahu. Kalau misalkan kita tidurnya malam sampai larut jam 2, mau bangun jam berapa biasanya bangun? Biasanya jam Jam 6. Jam 6 langsung berangkat sekolah. mandi. Mandi, berangkat. Berarti minimal kita tidur kan harus 7 sampai 8 jam. Sedangkan kalau Yetri baru tidur itu jam 1, berarti cuma berapa jam? 5 jam. Nah, jadi kalau nggak tidur di rumah, tidurnya di Sekolah jadi karena Yetri nggak fokus, akhirnya ketinggalan mata pelajaran. Jadi Yetri tahu kan apa kesalahan Yetri? Kalau tahu coba Ibu ulangin lagi kesalahan Yetri apa? Yetri sering begadang, main HP, gak ingat waktu, lupa sama belajar, main sama teman-teman, gak ingat jam tidur lagi, jam tidur gak teratur. Di rumah orang tuanya sering ingatin nggak? Sering diingatin tapi Yetri masih bandel. Yetri yang Ya bandel. nggak dengar. Akhirnya karena nggak dengar, sekarang apa akibatnya? Nilainya tuh Nilainya turun. Kalau gitu udah tahu nih permasalahannya apa, udah tahu juga kan kesalahan Yetrinya apa. Gimana sih nanti Yetri agar nilai Yetri bagus lagi gitu, apa yang harus Yetri lakuin? kayaknya Yetri bakalan kurangin main sama temennya. Udah itu tidurnya teratur, jarang main HP-nya, diingetin waktu main HP yang mana, waktu belajar yang mana. Nggak, ibaratnya itu kok nggak bisa lah ngatur waktunya. Kayak Ibu harap apa yang dirancang oleh Yetri itu kan perancangan namanya, kayak nanti
kedepannya ya itu nggak gini lagi, nggak gitu lagi tuh kan. Ibu harap itu dijalanin benar ya. Terus sekarang kalian nilai turunnya tuh di apa? Lagi ujian? Iya, lagi UTS. UTS. Biasanya setelah UTS apa? UAS. UAS. UAS nih, persiapan UAS nih. Apa persiapan UAS? Belajar, kurangin keluarnya, kurangin main HP-nya. Oke, dan ini nanti Yetri laporin sama ibu. Ibu mau lihat waktu nilai Yetri UAS, apakah itu turun apa enggak? Bisa? Oke, dan mau ibu juga kan? Nanti Yetri bilang sama ibu. Nanti kalau misalkan Bu nilainya itu nggak turun lagi. Jadi ibu kayak, oh berarti Yetri sudah bisa memegang perkataan Yetri. Gitu. Jadi bisa udah nih, udah kan? Kalau udah belum? Udah. Kalau udah, boleh nggak ibu minta Yetri simpulin? Apa sih kesimpulan yang kita dapat hari ini? Kesimpulannya, menurut Yetri, yang awalnya Yetri tadi nggak tahu jalan keluarnya, akhirnya tahu jalan keluarnya. Terus itu kedepannya ngapain supaya orang tua nggak lagi ngapain. Terus itu udah bisa ngatur waktunya. Intinya udah tahu semua sekarang. Oke, bagus. Boleh diceritain perasaan Yetri sekarang? Perasaan Yetri sekarang udah lega, nggak bertanya-tanya lagi kepada diri sendiri kayak kenapa sih nilai aku sendiri ini turun, sering dibanding-bandingin, udah tuh kenapa orang tersebutnya. Ini tuh udah gak kayak kemarin sering murung, udah itu kayak pusing, sering bertanya-tanya ke diri sendiri. Oke, udah bahagia? Udah sedikit lega? Oke, kalau gitu berarti konseling kita hari ini berjalan dengan lancar ya, dan bisa diselesaikan hari ini juga, dan waktunya pun juga cukup. Oke, kalau gitu Ibu banyak terima kasih kepada Yetri udah meluangkan waktunya, udah mau cerita sama Ibu, sudah mau aktif, kayak nggak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Nanti kedepannya jika Yeti ada permasalahan lagi, mau cerita itu boleh datang lagi ke tempat ibu. Tapi seperti biasanya, Yeti harus menghubungi ibu terlebih dahulu. Di sini juga Yetri berterima kasih karena ibu udah bisa bantu Yetri menyelesaikan masalah, udah mau waktunya, udah mau dengar ceritanya, udah mau juga cari bantu jalan keluarnya. Di sini Yetri pamit pulang ya. Oke, sama-sama. Jati ya, makasih juga ya. Iya, mau. Ya, Jati ya. Jati ya. Udah.